Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan. Kang Suman, kita mulai saja ya, to the point. Tong ayayay ya. Ya. Langsung aja ke pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali boleh bertanya ke Ustadz Aam. Boleh sekali. Saya dari Maluku mendengarkan MPI via streaming. Ya. Pada akhir tahun biasanya ada instansi pemerintah yang menyerap anggaran yang tidak terrealisasikan. Misalkan acara makan-makan bersama atau juga dibagikan ke para PNS. Karena anggaran yang terserap 100% menggambarkan kinerja bagus. Dan agar anggaran tahun depan tidak berkurang, halalkah harta yang diterima PNS tersebut? Jazakallah. Iya. Ada satu paradigma memang di kita ya. Itu kontroversi sih. Katanya kalau anggaran itu dipakai semua berarti berhasil. Ya. Itu memang di dunia PNS gitu. Iya tuh ujug-ujug gitu, Pak Am, ya. Punya waktu nggak? Saya bilang ada temen, hari kamu ada dak pisan. Yoi ngabisin anggaran, dia langsung adain pelatihan. Ya. Sekian hari pembicaranya ini gitu. Kenapa nggak jauh-jauh hari? Ya cina ya mah ngabisin anggaran. Terus dia bilang karena kalau anggaran nggak habis itu menunjukkan kinerjanya nggak bagus. Kemudian nanti tahun depan anggarannya nggak akan sebesar yang sekarang. Jadi itu sebenarnya kesalahan sistemik gitu. Jadi mengukur kesuksesan itu dengan habisnya anggaran, itu masalahnya. Tapi kan itu bukan wewenang saya, ya. Ya nggak, bukan wewenang saya untuk bicara hal itu. Anda merasa ragu dengan hal tersebut, ya. Kalau memang merasa ragu, kata Nabi, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan sesuatu yang kamu ragu. Tinggalkan bukan berarti Anda tidak menerima. Tapi kalau benar-benar itu syubhat, Anda terima, tapi tidak Anda gunakan untuk kepentingan pribadi. Gitu. Itu kalau ingin aman. Kalau Anda ingin benar-benar nanya dan mengamalkan ya, kecuali kalau cuma iseng-iseng aja. Nah, kan ada orang yang nanya tapi tetap ya gitu. Nanya sih nanya, tapi pakai ku orang ini. Iya mangan nanya gitu. Nah, ini mah sekedar nanya gitu kan. Ya kalau memang nurani Anda tidak bisa terima itu ya caranya seperti itu. Kalau misalnya saya mendapatkan sesuatu yang saya ragu itu, ya udah saya tetap terima tapi tidak digunakan oleh saya. Sebab kalau saya tolak juga digunakan kumanehna. Kalau digunakan sama dia kan belum tentu maslahat gitu. Nah jadi sebenarnya itu persoalan yang bersifat sistem. Ya. Jadi memang kemarin saya di radio juga bahas tentang PNS itu ada beberapa masukan. Jadi ada yang nanya dia itu punya kesempatan untuk kerja di swasta, tapi dia tuh ingin jadi PNS. Nu swasta itu diambil, nungguan PNS pengumuman, kan gitu. Saya tegur, saya bilang mentalnya atuh jangan mental PNS, saya bilang gitu. Emang PNS itu menjamin kehidupan. Nah PNS ada yang marah ke saya gitu, marah. Ini email, panjang tuh email nanti, tapi dibaca. Jadi sepertinya Pak Am menistakan PNS. Padahal negeri ini kalau tidak ada PNS apa jadinya gitu ya. Dia salah pengertian. Saya tidak menistakan PNS. Bagi rekan-rekan yang sudah jadi PNS, justru Anda punya amanah untuk menjadi karyawan negara dengan sebaik-baiknya. Itu justru bagi Anda yang PNS mah
amanah Anda itu 2 kali lipat. Dengar ya, kalau saya jadi karyawan di perusahaan si X, ya, saya mah tanggung jawabnya ke si X itu. Ya, untung ruginya kan perusahaan dia. Tapi kalau saya karyawan negara, PNS, itu saya bertanggung jawab kepada rakyat. Gitu. Mantap, saya mendingan jadi karyawan swasta. Udah mah gajinya gede. Nah. Tapi punten ya, ini mah ada cerita sedikit. Bapak saya mah udah nggak suka anaknya jadi PNS. Nggak tahu ya. Saya mah dulu nggak ngerti. Ya. Ya, mungkin karena nggak keterima. Mungkin karena nggak keterima. Karena ayah saya pedagang kecil, Bu. Ada ayah saya pedagang kecil. Jadi dia, tekudulah jadi pegawai negeri, cenah gitu. Kunaon Pak? Geus lah tekudu cenah. Udahlah, tekudu cenah. Mendingan dagang. Ame cepet beunghar, gitu. Mendingan dagang, cenah ame cepet beunghar. Saya bilang mendingan dagang ame cepet beunghar, tapi si bapak miskin itu kumaha. Ya kan? Ya maksudnya ayah saya pedagang yang tidak kemudian punya pesawat ya, punya mobil mewah, enggak. Ayah saya itu pedagang yang cukup bisa menghidupi anaknya paling tidak untuk bersekolah gitu saja gitu. Tapi ayah saya tuh mengatakan, tong jadi PNS, itu bukan PS, tong jadi pegawai negeri. Tong jadi pegawai negeri sana. Mendingan juga bapak we dagang. Nah, mah cepet beunghar sana gitu. Saya teh mikir, mah cepet beunghar tapi si bapak miskin itu kumaha gitu kan. Ya namanya anak remaja atuh di sininya teh rada-rada ya liar oge sih. Tapi mungkinnya sesuatu yang diulang-ulang oleh orang tua. Tertanam juga. Saya waktu usia 20 sekian tuh sok atuh daftar jadi PNS. Tapi saya tuh ujung-ujung mung jadi pedagang gitu. Gitu, refleksnya gitu ya. Jadi ya maksudnya saya baru bisa nangkap keinginan ayah saya itu, kamu jangan berpikir untuk bekerja di orang, tapi kamu harus berpikir mempekerjakan orang. Itu yang saya tangkap. Hanya kan bapak saya pedagang kecil, jadi bahasanya itu sederhana gitu. Kami cepet beunghar sana gitu. Bari bapak saya itu beunghar. Nah, kan gitu ya. Jadi intinya saya ingin meluruskan, bukan saya menistakan PNS, bukan. Bagi Anda karyawan PNS, tahu nggak kalau Anda itu tanggung jawabnya jauh lebih besar daripada karyawan swasta. Kalau karyawan swasta mah, maaf, kalaupun merugikan itu ownernya. Kalau Anda ya negara, dan kalau bicara negara, di dalam rezeki yang Anda gunakan, wahai kaum PNS yang terhormat, itu teh ada uang rakyat. Catat itu tong suraseri begitu. Aya uang rakyat. Nah, makanya kalau jadi PNS harus lebih amanah, harus lebih kerja keras gitu. Itu. Jadi saya nggak suka kepada anak muda yang mentalnya teh, kamu kalau jadi sarjana apa? Saya mau jadi PNS. Saya nggak suka. Kamu kalau jadi sarjana apa? Saya ingin punya perusahaan. Bila perlu ada ribuan orang yang kerja di perusahaan saya. Wah, saya lebih suka sama yang begitu. Gitu. Nah, karena memang di Indonesia itu ada satu penelitian. Mental anak-anak mudanya belum menjadi mental yang ingin menciptakan lapangan kerja. Mentalnya itu bekerja. Gitu. Yang lebih parah lagi, bekerja nanti kudu di pemerintahan. Ameh jelas. Kan pemerintahan mah rugi. Cenah rugi oke tetap dibah. Nah, terus itu berpengaruh. Hati-hati nih kalau Anda jadi PNS. Waktu Anda masih karyawan kontrak, Anda lebih sungguh-sungguh. Karena Anda dievaluasi terus. Begitu sudah jadi karyawan tetap PNS, itu banyak yang kinerjanya turun. Ari kamu jadi gitu, dages jadi pegawai tetap. Nah, kan ada yang jadi PNS itu, ini dulu ya kontrak dulu kan? Apa honorer kan gitu. Nanti ikut tes kan gitu. Nah, waktu jadi honorer bagus kinerjanya. Sabab kontraknya takut dicabut atau dihentikan. Tapi begitu udah jadi karyawan PNS, kenapa kinerjanya turun? Jawabnya naon cik? Kan ayeuna mah geus jadi pegawai tetap.
Jadi maaf, tidak semua PNS begitu, tapi penyakit PNS bisa saja begitu. Saya ulangi sekali lagi. Tidak semua karyawan PNS begitu, tapi penyakit PNS seperti itu. Gitu. Kenapa? Karena merasa settle, tetap kan? Saya jadi dosen PNS, ngajar, ngajar, gaji tetap. Benar tuh? Iya. Ngajar, ngajar, gaji tetap. Dekan nggak berani atau negur Amiruddin gitu. Kalau ane, ya kenapa daga dua asisten misalnya, ya kan? Seperti itu. Jadi rekan-rekan sekalian, balik ke yang tadi ya. Jadi karyawan apapun nggak masalah, tapi memang Anda yang karyawan PNS, amanah Anda berlipat-lipat, gitu. Nah, terus ada sistem dalam PNS ini yang memang kurang bagus. Apabila budget tidak terserap secara sempurna, menunjukkan kinerjanya jelek, ya. Menunjukkan tidak mampu bekerja dengan baik sesuai rencana, gitu. Maka yang terjadi adalah begitu ada teman sayanya sekarang tuh menikah kaya benghar gitu, gini, bukan PNS, bukan sok nuduh ini kepada rugu saya itu nuduh, teman saya ini kaya banget, tahu nggak? Gini, aku mah ahli proyek apa cik? Saya itu bidangnya proyek menghabiskan anggaran. Jadi dia tahu waktu dia linknya tuh banyak di instansi ini, instansi tahu nggak? Dia hanya ngambil proyek-proyek ngabisin anggaran. Sok tiba-tiba instansi iyo ujug-ujug ngadain seminar, ambil sama dia. Ujug-ujug ngadain pelatihan, ambil sama dia. Ujug-ujug ngadain studi banding, ambil sama dia. Dia mah sibuk nanti ya tahu ngabisin anggaran. Alhamdulillah anggaran teh habis ku saya dihabiskeun. Gitu. Berarti betapa ini tuh sudah jadi rahasia umum. Ada kan di sini yang PNS? Pantasan lah jangan langsung bareureum gitu. Nah, jadi ini tuh sudah jadi rahasia umum bahwa kita suka menghabiskan anggaran dengan alasan itu ukuran sukses, dengan alasan nanti tahun depan anggarannya nggak akan sebesar sekarang. Kalau tidak habis, apa katanya? Kamarawe itu habis, makanya sekarang meningkat kan gitu. Pokoknya mah ada satu sistem yang menurut saya itu harus diperbaiki. Tapi gimana cara memperbaikinya? Maaf, saya punya ide, tapi tidak layak untuk bicara di depan Anda. Bukan. Ya Allah, Anda mah disangkanya tengah hina. Terus apa kapasitasnya? Benar nggak? Bicara teh harus sesuai konteks dan jangan siapa. Iya mah, di dia mah Quran hadis gitu. Sekarang saya ngomong ya, ide saya begini. Terus apa? Tindak lanjutnya apa? Nggak ada. Saya bicara kepada orang yang kira-kira dia punya authority untuk mengubah sistem. Baru saya ngomong. Ya. Hari di forum ini mah. Bukan underestimate, Anda masuk ngehina wae. Bukan underestimate, maksud saya tidak kontekstual. Ya enggak? Tidak kontekstual gitu. Makanya kalau bicara itu harus kontekstual. Boleh jadi Anda paham betul dengan yang saya bicarakan. Anda setuju betul dengan apa yang saya katakan. Tapi tidak kontekstual. Gitu. Ya, jadi saya beda tentu saja kontennya setiap orang yang saya hadapi. Kalau orang-orang soleh seperti ini kan harus seringnya dikasih ayat, hadis. Kalau orang-orang yang soleh seperti Anda kan sudah tidak perlu masuk ke kebijakan-kebijakan publik. Lanjut.